Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sidan Baki. So today saya ingin menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam yang dimulai dari Nabi Muhammad sampai dinasti Umayyah. Belum perkenalan ya. Saya dari kelas A. Saya ingin memenuhi tugas UTS tengah semester dari matkul sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam itu adalah peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Gua Hira sampai dengan sekarang. Jadi mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar yaitu adalah Al-Quran. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam itu merupakan sebuah kawasan yang sangat mundur. Kebanyakan orang-orang Arab itu merupakan penyembah berhala, dan yang lain merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Mekah ketika itu merupakan pokok kota yang sangat tercela lah, karena sampai dikenal dengan zaman jahiliyah. Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah pada tahun gajah, yaitu tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal atau pada tanggal 21 April 570 atau sekitar 571 Masehi. Nabi Muhammad merupakan seorang anak yatim yang sesudahnya ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib sepeninggal ketika ia masih dalam kandungan dengan ibunya, yaitu bernama Siti Aminah. Siti Aminah meninggal dunia ketika ia berusia 7 tahun. Kemudian ia diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nabi Muhammad itu pernah diangkat menjadi hakim pada usia 35 tahun kota Mekah. Pada saat itu kota Mekah dilanda banjir. Ia sangat tidak menyukai suasana kota Mekah yang sangat-sangat tercela, yang dipenuhi dengan masyarakat yang memiliki masalah sosial yang tinggi. Selain menyembah berhala, masyarakat Mekah ini sangat biadab karena pada waktu itu juga mengubur bayi-bayi perempuan. Nabi Muhammad itu banyak menghabiskan waktunya dengan menyendiri di Gua Hira untuk mencari ketenangan dan memikirkan masalah penduduk Mekah. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, ia didatangi oleh malaikat Jibril. Setelah itu ia mengajarkan ajaran Islam secara diam-diam kepada orang-orang terdekatnya, yang dikenal sebagai As-Sabiqul Awwalun, yaitu orang pertama yang masuk Islam. Pada tahun 622 ya. Pada tahun itu Nabi Muhammad dan pengikutnya pindah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini dikenal dengan nama hijrah. Ya, semenjak itu sampai sekarang ada di kalender Islam itu namanya tahun hijrah karena Nabi Muhammad SAW. Penduduk Mekah dan Madinah itu ikut berperang bersama Nabi Muhammad dengan hasil yang baik, walaupun ada yang kalah. Banyak sekali kaum Islam yang tewas karena perang Badar, Uhud, dan lain-lain. Lama-kelamaan itu para muslim menjadi lebih kuat dan berhasil menaklukkan kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad wafat, seluruh jazirah Arab di bawah penguasaan Islam. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal itu seluruh jazirah Arab itu di bawah kekuasaan agama Islam. Setelah Nabi Muhammad meninggal itu ada 4 khalifah yang bergantian memerintah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Para pemimpin ini digelari dengan para khalifah Rasyidin, atau yang dikenal Rasyidin itu artinya terbimbing. Mereka lah yang mengawal tahap
awal penaklukan Islam terus hingga ke Persia, Romawi, Mesir, dan Afrika Utara. Sepeninggalnya Nabi Muhammad itu terpilihlah sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar. Meskipun dalam kedudukan khalifah tetap ada aura otoritas agama ya. Khalifah sama sekali tidak mengakui kenabian. Sangat sekali tidak mengakui kenabian. Pada saat Abu Bakar banyak sekali memerangi nabi-nabi palsu seperti Musailamah dan lain-lain. Dan pada saat itu banyak sekali kaum Islam yang meninggal dan murtad. Di akhir masa Khalifah kedua Umar, pasukan Arab yang jumlah barisan perangnya semakin membangkang karena tambahnya pemberontak yang kalah dan mantan pasukan pembantu kerajaan mengalahkan Syam dan Mesir di provinsi Romawi Timur. Jadi setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar, kemudian Umar. Nah, Umar ini yang lama, yang jabatannya lama sehingga memperluas kekuasaannya hingga ke Damaskus, ke Mesir, ke Afrika Utara, hingga Romawi, hingga memerangi Romawi, yaitu saat itu jenderalnya yaitu Khalid bin Walid. Kemudian pada tahun 639 itu Umar itu menunjuk Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Syam. Setelah gubernur sebelumnya meninggal, pada saat itu ada wabah yang sangat banyak menewaskan kaum-kaum. Di antaranya yaitu 25.000 orang lebih meninggal karena wabah tersebut. Untuk menggantikan usikan Romawi Timur dari arah laut setelah peperangan Romawi Timur pada 649 itu Muawiyah menyusun satu angkatan laut dengan personilnya adalah para pelaut Kristen. Jadi pada saat itu pasukan-pasukan Islam itu bukan hanya dari agama Islam saja, jadi ada yang agama Kristen juga. Pasukan Muslim yang dulunya berkemah jauh dari kota karena Umar itu khawatir. Jadi selama peperangan itu Umar itu menyuruh komandannya untuk berkemah jauh dari pemukiman warga karena Umar khawatir akan pasukannya tergila-gila karena harta. Ketika Umar dibunuh, pada saat itu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, dan ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh kemudian digantikan oleh ketika Umar dibunuh digantikan oleh Utsman bin Affan. Ketika Utsman dibunuh diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah itu terbentuklah ada dinasti Umayyah. Setelah khalifah itu ada dinasti Umayyah yang diambil dari nama Umayyah bin Abdus Syams, kakek buyut khalifah pertama, Umayyah pertama. Memerintah itu dari tahun 661 sampai 750. Meskipun setelah Umayyah berasal dari kota Mekah, ibu kota negara adalah Damaskus. Setelah meninggalnya Abdurrahman bin Abu Bakar, Muawiyah bin Abu Sufyan memperkuat kekuasaannya. Muawiyah memindahkan ibu kotanya dari Damaskus ke Madinah, yang membawa perubahan besar terhadap negara Islam di waktu itu. Kemudian pemindahan khalifah dari Damaskus ke Baghdad menandai naik tahtanya satu keluarga baru. Seiring untuk negara tumbuh, pengeluaran negara meningkat. Jadi pada saat itu dinasti Umayyah lagi maju-majunya, dan agama Islam pada kali itu sangat melonjak dengan cepat. Semua ini berkat sahabat-sahabat Nabi, dinasti Umayyah, dan yang paling penting adalah Nabi Muhammad, karena beliaulah yang mengajarkan kita untuk tidak boleh untuk berbuat seperti kaum Mekah sebelumnya, yaitu yang sangat biadab dan tidak patut ditiru.
Ya, kali ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika omongan saya berkata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.